Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber, kali ini saya ditemani oleh Bapak Mangku Joko. Beliau adalah pengempon di Pura Agung Gili Suci ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang keberadaan dari Pura Agung Gili Suci ini. Mungkin banyak hal yang perlu diketahui agar kita dan umat sedharma tahu tentang keberadaan dari Pura Agung Gili Suci ini. Om Swastiastu Pak Mangku. Om Swastiastu. Rahayu. Pak, rahayu. Pak Mangku, ini saya dari Kandangan TV mau ngobrol-ngobrol sebentar untuk minta keterangan tentang keberadaan dari Pura Agung Gili Suci ini. Monggo. Kalau boleh tahu, untuk jumlah umat di Kota Madya Kediri ini ada berapa kakak Pak Mangku? Untuk umat yang ada di Kota Madya Kediri, sekitar 150-an kakak. 100. Itu pun juga tambal sulam karena banyak pendatang yang dari Bali berdinas di Kediri, selesai dinas mungkin dinas ke tempat yang lain, dan biasanya di situ disusul lagi ada yang dinas di Kediri sendiri. Mungkin itu sih untuk keberadaan umat di sini. Kalaupun yang asli, mungkin yang apa? Yang asli penduduk lokal di sini ya sekitar 125 ataupun 130-an lah penduduk lokal yang ada di kota Kediri. Berarti untuk di Kota Madya ini untuk penduduk lokal sendiri sekitar 125 Pak Mangku. Dan untuk upacara piodalannya itu jatuh pada hari apa Pak Mangku? Untuk upacara piodalan jatuh di purnama ke-6. Memang untuk tahun ini kita melaksanakan odalan 8 Desember. Ini sudah jadi tepatnya 8 Desember. Iya, 8 Desember. Di sasih ke-6. Purnama ke-6. Dan untuk pembangunan ini sendiri Pak Mangku, untuk diketahui bahwa di tahun 2002 itu saya pernah kesini dan masih dalam kondisi pura kecil gitu loh Pak Mangku. Dan untuk dimulai pembangunan menjadi pura yang cukup megah dan besar ini tahun berapa Pak Mangku? Memang untuk berdirinya tahun pura ini sekitar di tahun 70-an. Terus ya memang pada saat itu umat yang ada di Kota Kediri ada batu, kita pasang batu, ada bata, kita pasang bata. Nah, artinya ya memang semampunya dulu kita bangun. Nah, seiring berjalan waktu baru umat melakukan pemugaran pura ini ataupun penyempurnaan dari bangunan. Mungkin yang kurang pas kita renovasi, dan mungkin yang belum ada baru kita tambahi. Nah, itu di tahun 2004 itu baru proses pembangunan ataupun proses pemugaran pura ini. Nah, memang pada saat itu puranya bernama Pura Sekartaji. Nah, seiring berjalan waktu juga mungkin dari kelengkapan bangunan sudah memenuhi syarat, baru di tahun 2006 kita rencana untuk entek-linggih, dan baru kita bisa laksanakan di tahun 2007. Kita udah melaksanakan upacara entek-linggih di pura ini. Nah, memang pada saat itu yang linggian ringgriki baru Dewi Sekartaji, dan pada saat itu juga beliau Dewi Gili Suci juga berkenan linggih ringgriki. Akhirnya pura ini disempurnakan untuk namanya. Nah, untuk memang prosesnya beliaunya juga berkenan untuk linggih di sini. Akhirnya untuk keberadaan pura ini dinamai yaitu Parayangan Jagat Kediri Taman Sekartaji Pura Penataran Agung Gili Suci. Itu nama lengkapnya. Nama lengkapnya. Jadi kita tidak meninggalkan dari beliau-beliaunya yang linggih-linggih. Terus masih banyak PR untuk pura ini.
khususnya bagi umat kota untuk melengkapi bangunan-bangunan yang belum ada, mungkin di Jawa Tengah ataupun di Jawa Luar itu masih perlu bangunan-bangunan lagi. Nah, kalaupun yang di utama Mandala saya kira udah cukup, tinggal maintain ataupun merawatnya, mungkin itu. Oke Pak Mangku, selain kegiatan Odalan dan mungkin Purnama, apakah ada kegiatan umat yang lain Pak Mangku? Memang khusus untuk umat yang ada di kota Kediri ini, untuk semua kegiatan keagamaan kita sentralkan di pura ini, baik itu Purnama, Kliwon, terus hari raya Mangkemendo seperti Nyepi dan lain sebagainya, dan juga Odalan. Nah, memang kita PR-nya di saat Odalan ataupun Nyepi, memang kita udah kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk kegiatan rangkaian upacara Nyepi. Kita seiring dengan pemerintah, mungkin kita menggunakan fasilitas pemerintah, di mana kita biasanya melakukan melasti di bantaran Sungai Brantas atau di Taman Brantas. Dan untuk acara Tawur Agung biasanya kita laksanakan di bundaran Taman Sekartaji, tepatnya di Utara Karisidenan Kediri yang dulu. Dan sebelahnya Polresta itu Pak? Iya, yang sangat sekarang di sebelahnya Polresta, di bawah patung monumen itu. Dan untuk jumlah jiwa sendiri berapa Pak Mangku dari 150-an kakak itu? Ya, kalau kita bikin rata-rata satu kakak 3 orang, berarti ya 150 kali 3 sekitar 400 kurang lebih 400-an lah. 400 kakak Pak Mangku. Dan untuk kegiatan apa itu hubungan dengan masyarakat di sini itu gimana Pak Mangku? Karena keberadaan dari Pura Agung ini sendiri sepertinya jauh gitu loh dari umat. Yeah. Memang kami untuk saat ini berhubungan dengan masyarakat khususnya yang non Hindu, kita harmoni sih. Kita udah harmoni, tidak ada masalah. Kadang-kadang kalau kita butuh tenaga ataupun butuh apa, kita minta tolongnya juga ke lain umat ataupun masyarakat sekitar untuk bantu ngayah, itu kita minta bantuan umat sekitar, bahkan juga untuk umat di luar Kediri, misalkan dari Kalibagu, Gunung Fuda, ataupun dari Kalinanas, dari Kandangan. Nah, biasanya beliau banyak yang ngayah di sini. Mungkin pada saat Odalan itu banyak yang ngayah di sini. Kalaupun dengan masyarakat di luar ini sendiri, kita udah sejalan, di mana pada saat kita melakukan Tawur Agung yang dilaksanakan di bundaran Sekartaji, mana di situ juga pada saat kita ngarah ogoh-ogoh dari kesenian yang ada di Kediri ini juga nimbrung di situ juga, misalkan dari barongsai, terus kesenian jaranan dan yang lain-lainnya. Jadi itu tidak terbatas pada umat kita Pak Mangku ya. Jadi ada umat tidak. Nah, memang yang menjadi kendala saat ini memang masalah jalannya, mungkin saking banyaknya penonton di kiri kanan, akhirnya perjalanannya kurang nyaman karena juga jauh juga, sekitar 4 kilo dari sini, itu waktunya menyita waktu lebih banyak karena terlalu banyak yang ikut juga dan banyak yang menonton. Mungkin itu. Untuk kegiatan melasti Pak Mangku, apakah di jalan kaki dari sini? Untuk upacara melasti yang kita laksanakan di bantaran Sungai Brantas, kita berangkat dari sini, ngiring Indo Bedara untuk melakukan melasti di Brantas. Nanti umat dari sini biasanya berangkat jam 7, jalan kaki berarahan sampai di bantaran Brantas. Berarti jalan kaki juga Pak Mangku? Iya. Jaraknya berapa kilo itu Pak Mangku dari sini? Kalau dari sini ada 5 kiloan lah. 5 kilo lebih lah mungkin Pak Mangku ya? Jauh kok. Sungkara juga, umat juga nggak keberatan untuk jalan kaki dari sini sampai bundaran
apa? Dari Bantaran Brantas sampai Bantaran Brantas. Jembatan baru itu Pak Mangku. Ye, utaranya jembatan baru. Di tamannya biasanya kita laksanakan upacara melasti, dan nanti larungnya di Sungai Brantas. Jadi luar biasa bahwa umat di Kota Madya Kediri ini walaupun jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi sudah mampu melaksanakan hal-hal besar yang mungkin sangat berat ya untuk kalau kita nalar dengan jumlah yang hanya 150 kakak ini, dengan upacara-upacara yang mungkin di atas rata-rata, karena sudah melakukan ngentek lingge yang tentu dari sisi Banten dan sisi yang lain ini sudah sangat lebih gitu Pak Mangku. Memang udah menjadi risiko kita juga sebagai umat yang ada di kota. Kita udah punya pura besar, udah ngetek lingge, itu udah menjadi tanggung jawab kami. Tapi asungkara juga untuk semua kegiatan yang ada di pura ini semua bisa terselesaikan dan berjalan dengan lancar atas dukungan umat yang ada di kota dan umat di luar kota Kediri juga, dan juga dukungan dari pemerintah daerah. Masih Pak, kita juga mendapatkan support dari pemerintah daerah masalah kegiatan yang ada di pura ini. Ya memang perlu perjuangan juga, dan asungkara umat yang ada di kota dan sekitar kota Kediri ini guyup, rukun, sayek, saikofroyo untuk melaksanakan semua kegiatan keagamaan di pura ini. Terima kasih Pak Mangku atas waktunya, dan semoga bincang-bincang kita hari ini bisa memberi manfaat dan menjadi media untuk umat sedharma di luar Kediri ini Pak Mangku nggih. Bahwa di Kota Madya Kediri, di tepatnya di desa apa Pak Mangku? Desanya Pojok, Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Madya Kediri ini terdapat sebuah pura yang sangat luar biasa megah. Terima kasih Pak Mangku. Terima kasih banyak atas rawuh panjenengan. Semoga sukses dan semoga semua umat yang ada di Kediri itu bisa langgeng semua, bisa guyup, bisa rukun. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, ini bincang-bincang kita dengan Pak Mangku Joko. Beliau adalah pengempon dari Pura Agung Kili Suci ini, di mana pura yang cukup luar biasa yang berada di Kota Madya Kediri ini.